Jadi itu sangat bahaya teman-teman. Banyak sekali penjualan atau banyak sekali pemasukan bukan berarti bisnis kita itu lancar. Kita harus cek satu persatu. Pasti ada masalah di sisi-sisi kecil dan kita harus memperbaiki itu. Kalau misalkan kita fokus di marketing doang ya, kita mendapatkan penjualan banyak, tapi penjualan itu hanya terbatas sekali jual. Maksudnya satu customer itu hanya membeli sekali. Itu bahayanya kalau misalnya kita fokus di marketing saja. Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Pada kesempatan kali ini aku akan share strategi branding paling ampuh agar brand kamu tumbuh dengan cepat. Seperti yang aku sudah jelaskan di video sebelumnya bahwa brand itu sangat penting bagi pertumbuhan bisnis kita. Dan brand itu juga mempengaruhi seberapa besar kita bisa tumbuh, kita bisa membesarkan perusahaan kita. Kalau misalkan perusahaan atau bisnis itu tanpa brand, maka bisa jadi perusahaan itu atau bisnis itu hanya kecil, hanya stay di small saja. Tapi kalau misalnya kita memiliki brand, kita punya identity, kita punya sebuah brand yang bisa mengangkat kita, maka bisnis kita bisa jadi tumbuh dengan cepat dan bisa lebih besar lagi. Kalau misalkan kalian ingin bisnis menggunakan brand, aku punya strategi branding yang cocok buat kalian. Mau tahu caranya? Silahkan tonton video ini sampai habis. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini, dan nyalakan notifikasinya, kemudian follow aku juga di Instagram di @msaifulumam, oke? Thank you! Strategi branding yang pertama itu kalian harus memiliki brand yang sangat kuat. Brand yang sangat kuat ini kalian ibaratnya seperti fondasi dari brand kalian atau fondasi dari bisnis kalian. Itu kalian harus kuat. Jangan sampai di tengah jalan kalian ganti, di tengah jalan kalian berubah, di tengah jalan kalian melakukan pergantian hanya karena kondisi yang tidak sesuai dengan kalian, tidak sesuai dengan bisnis kalian. Kalian merubah sesuatu secara cepat tanpa memperhatikan berbagai macam. Contohnya, kalau misalnya kalian tidak punya brand, kalian hanya mengikuti tren, maka kalian akan berganti-ganti bisnis secara terus-menerus mengikuti tren ini, dan itu sangat membuang waktu. Kalian akan memulainya dari nol setelah tren itu berganti. Jadi tren ganti mulai dari nol lagi, tren ganti mulai dari nol lagi. Apa kalian nggak capek seperti itu? Makanya kalau misalnya kalian ingin berbisnis, kalian harus punya fondasi yang kuat, yaitu brand yang kuat. Brand yang kuat ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama yaitu brand identity. Brand identity atau brand identitas kalian ini juga harus kuat. Yang pertama mulai dari nama. Nama brand kalian pastikan tidak ganti-ganti selama kalian menjalankan bisnis. Makanya nama harus dipikirkan dengan baik, dengan matang di awal. Nama itu berarti apa? Mencerminkan apa? Kalau misalkan orang mendengar nama itu, apa yang kalian ingin orang itu pikirkan? Contohnya, kalau misalnya orang mendengar nama Aqua, maka orang akan berpikir itu adalah minuman kemasan. Kalau misalkan orang mendengar nama KFC, maka orang berpikirnya itu ayam goreng. Meskipun kita jualnya itu tidak hanya produk tertentu, tapi paling tidak nama kita itu akan mencerminkan produk kita, akan mencerminkan brand kita, akan mencerminkan apapun yang ada di dalam bisnis kita. So, pastikan identitas dari brand kalian itu baik, tidak hanya nama ya, mulai dari logo, tagline, kemudian slogan, kemudian kayak warna, kemudian kayak berbagai macam hal yang mencerminkan brand kalian. Kemudian fondasi yang kedua dari brand adalah brand karakter. Kalian harus menentukan karakter dari brand kalian itu seperti apa. Apakah brand kalian itu karakternya itu kuat? Karena kalian menjual produk-produk yang kuat, katakanlah produk-produk olahraga atau produk-produk apa, maka brand karakter kalian adalah kuat. Kalau misalnya kalian itu menjual sesuatu untuk target market yang cewek, mungkin brand karakter kalian itu lucu, atau brand karakter kalian itu feminim, atau brand karakter kalian itu cantik. Anything yang berhubungan dengan target market, sehingga target market nanti itu bisa tahu, oh ternyata karakter dari brand ini itu sesuai dengan aku, sesuai dengan target market maksudnya. Ibaratnya kayak manusia, kalau misalnya tampilannya sudah bagus, tapi kalau misalnya karakternya buruk, apakah kita akan terus-terusan bersama orang itu? Kan enggak. Kalau misalnya karakternya itu nggak sesuai, even mukanya bagus, wajahnya ganteng atau cantik, kemudian dia bisa apapun, tapi karakternya dia, katakanlah dia itu sombong, tidak sesuai dengan keinginan kita, apakah kita akan terus berada di dekatnya? Aku yakin kita nggak akan nyaman. Sama juga dengan brand. Brand karakter ini itu harus sesuai dengan target market kita, biar target market kita itu nyaman. Brand karakter ini itu diwujudkan dari berbagai macam hal, mulai dari cara kita menyapa pelanggan. Cara menyapa pelanggan cowok dan cara menyapa pelanggan cewek itu beda banget. Oke, bahasanya beda, gaya bahasanya beda, kemudian cara pendekatannya beda.
Apapun yang kita lakukan mulai dari layanan kita, bentuk packaging kita, itu mencerminkan karakter dari brand kita. Jadi kita harus membuat brand karakter yang sesuai dengan target market, yang kuat. Dan itu nggak boleh ganti-ganti ya. Kemudian aku tadi sudah mention bahwa kita harus punya juga target market yang jelas. Jadi kalau misalnya brand ini kita sudah kuat, kita juga harus memiliki target market yang jelas. Kita itu target siapa sih? Umurnya berapa sih? Jenis kelaminnya apa sih? Status ekonominya seperti apa sih? Dia itu hobinya apa sih? Sukanya apa sih? Berada di perkotaan atau berada di pedesaan? Dan lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain. Kalian bisa menentukan itu secara detail. Lebih detail, lebih bagus. Karena apa? Karena kita nanti bisa memperkuat brand karakter kita kalau kita tahu target market kita. Kita bisa menuliskan identitas kita kalau kita tahu target market kita. So, kalian harus menentukan target market yang jelas. Jangan bilang bahwa produk kalian ini bisa dibeli oleh banyak orang. Enggak. Jangan bilang kayak gitu. Semua orang boleh beli produkku atau boleh beli produk kalian. Tapi yang kalian target, yang kalian tuju, yang kalian promosikan, itu harus spesifik ke siapa, umurnya berapa, jenis kelaminnya apa, pekerjaannya apa, status ekonominya kayak gimana. Kemudian yang kedua adalah bikin standar operational procedure atau SOP. Jadi kalau misalnya kalian sudah memiliki brand yang kuat, kalian sudah punya brand karakter, brand identity, target market yang jelas. Yang kedua, kalian harus punya standar operational procedure. Standar operational procedure ini kalian harus bikin biar kalian bisa mempunyai standar dari semua aktivitas bisnis kalian. Mulai dari SOP tentang produksi. Produksi itu produksinya kayak gimana, belinya di siapa, standar supplier yang bagus untuk misalnya supplier bahan baku itu seperti apa, harus memenuhi standar yang seperti apa, misalnya harus 5 tahun atau harus punya kualitas barang yang seperti ini, standarnya itu seperti apa. Kemudian produksi alat-alat yang digunakan itu pakai apa saja, ini misalkan kita produksi makanan pakai wajan katakanlah atau panci atau apa. Panci itu harus yang seperti apa? Itu kalian harus detailkan. Kalian harus rinciannya itu harus detail seperti apa. Biar apa? Kalau misalnya ini nanti kalian gunakan atau kalian tidak mengawasi atau kalian tidak ada di sana, maka karyawan kalian atau orang lain itu bisa menduplikasi apa yang kalian inginkan. Jadi standarnya itu ada. Oke, kemudian cara memasaknya misalnya makanan itu kayak gimana? Cara menjahitnya kalau misalkan fashion itu kayak gimana? Cara membuat produknya itu step-stepnya itu kayak gimana, kalian harus buat standarnya seperti apa. Kemudian SOP yang kedua adalah keuangan. Nah, uang masuk dan uang keluar itu prosesnya seperti apa? Apakah kita bisa untuk mengajukan pinjaman? Apakah orang bisa istilahnya bayar mundur atau bayar akhir-akhir? Apakah uang itu masuk di kas atau langsung masuk di bank? Apakah uang itu dipegang si A, si B, si C? Apakah uang itu langsung dijadikan bahan produksi? Apakah uang itu disimpan dulu untuk produksi bulan berikutnya? Kemudian keuangan ini juga berhubungan dengan budget. Kalau misalnya keuangan kita itu lancar, prosesnya itu jelas, maka kita bisa menentukan budget. Budget di sini seperti katakanlah kita ingin produksi sesuatu. Nggak mungkin dong kita gunakan semua uang kita, uang omset kita, hasil penjualan kita di bulan ini untuk membeli bahan baku di bulan depan. Padahal kita tidak tahu bulan depan itu butuhnya berapa. Tapi kita seolah membuang semua uang kita itu ke bahan baku. Jangan kayak gitu. Kalau misalnya kalian kayak gitu, kalian berpotensi rugi karena belum tentu semua produk kalian itu bisa laku di bulan depan. Kita harus punya strategi tersendiri, makanya budget itu penting. Katakanlah per bulan untuk biaya produksi itu maksimal mungkin 100 juta atau 50 juta deh, 50 juta untuk produksi. Udah, kita stop di situ saja. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah juga, karena kita ingin menjaga stabilitas itu. Kemudian budget untuk katakanlah karyawan training. Misalnya karyawan baru itu trainingnya itu butuh budget berapa? Atau budget untuk pembukaan cabang baru, itu budgetnya maksimal berapa? Kemudian untuk memperbaiki toko, itu kayak gimana? Kemudian budgetnya itu maksimal berapa? Itu kalian harus tentukan. Makanya kalian harus bikin SOP untuk keuangan. Kemudian kalian juga harus menentukan SOP untuk pegawai. Pegawai ini maksudnya ya tim kalian itu seperti apa. Misalnya di tim marketing itu standarnya itu harus seperti apa. Pengalamannya harus kayak gimana. Kemudian di bagian produksi, orang yang memproduksi itu harus mempunyai skill seperti apa. Kemudian orang di bidang marketing itu harus punya skill yang seperti apa. Orang di bidang katakanlah akuntansi itu
punya skill yang seperti apa, minimal punya skill yang seperti apa, itu kalian harus standarkan. Kemudian job desk-nya juga, mereka itu batasan pekerjaannya itu sampai seperti apa. Jangan sampai mereka itu di luar batas atau mengambil keputusan yang di luar batasnya dia, sehingga itu akan mengacaukan sistem yang ada di perusahaan kalian. Kemudian SOP selanjutnya adalah SOP pemasaran. Nah, pemasaran ini juga harus kalian atur juga. Kenapa? Biar mereka itu nggak seenaknya. Oke, kalau misalnya marketing kalian atau orang yang memasarkan produk kalian itu dapat banyak sekali penjualan, tapi cara yang digunakan itu licik atau cara yang digunakan itu salah, maka itu akan berdampak ke customer kalian. Oke, kita mendapatkan banyak penjualan, tapi kalau misalnya customer kalian itu menjadi tidak percaya dengan kita, katakanlah si marketing ini memberikan janji-janji palsu, memberikan sebuah informasi yang palsu, maka itu akan berdampak ke kita. Meskipun penjualan kita banyak, tapi customer itu nggak akan percaya dengan kita, customer akan ragu dengan kita kalau misalkan janji itu nggak dipenuhi, kalau misalkan janji itu di luar dari SOP yang kita buat. Jadi itu sangat bahaya, teman-teman. Banyak sekali penjualan atau banyak sekali pemasukan bukan berarti bisnis kita itu lancar. Kita harus cek satu persatu, pasti ada masalah di sisi-sisi kecil, dan kita harus memperbaiki itu. Akan lebih bagus lagi kalau misalnya kita punya SOP atau standar yang bisa membatasi orang-orang ini. Kemudian SOP yang terakhir yang aku sarankan adalah SOP tentang layanan. Jadi gimana cara kita tuh melayani pelanggan, salam pembukanya seperti apa, misalnya Assalamualaikum, selamat pagi, atau apa dengan nama toko kalian misalnya. Ada yang bisa dibantu, atau apakah kakak mencari kayak gini-gini. Nah, itu salam pembukanya harus kalian atur. Biar apa? Biar seluruh customer service, atau kalau misalnya kalian itu customer service sendiri, at least kalian itu membalas pesan yang sama dengan semua pelanggan. Jadi semua pelanggan itu mendapatkan treatment yang sama, dan itu nanti ada hubungannya dengan brand tadi. Apa yang kita ucapkan, gaya bicara kita, salam pembuka kita, atau gimana caranya kita menawarkan produk, pokoknya layanan apa yang kita berikan, itu mencerminkan brand kita. Jadi brand karakter tadi itu ada hubungannya dengan SOP di layanan ini. Jadi kalian harus memperhatikan SOP di layanan ini. Kemudian yang nomor 3 adalah komunikasikan. Setelah kita membuat SOP, setelah kita punya brand yang kuat, maka tugas kita selanjutnya adalah komunikasikan. Percuma kalau misalnya kita sudah bikin perancangan atau standar operasional prosedur atau brand yang kuat, tapi pelanggan itu nggak tahu, calon konsumen itu nggak tahu. Makanya kita harus komunikasikan. Komunikasikannya lewat apa? Bisa lewat banyak hal, seperti marketing, kemudian branding, kemudian event, kemudian PR, dan sebagainya. Oh ya, mungkin ada yang bertanya, apa sih bedanya marketing dengan branding? Jadi gini teman-teman, marketing itu bagaimana kita istilahnya membuat orang itu tahu tentang produk kita dan tertarik untuk membeli produk kita. Sampai situ. Jadi bagaimana kita mengkomunikasikan produk atau layanan atau service kita atau brand kita ke customer biar orang ada keinginan untuk membeli. Belum sampai ke pembelian. Kalau pembelian itu nanti tugasnya sales. Oke? Marketing dan sales. Sales itu pokoknya konversi. Marketing itu gimana caranya menarik orang untuk tertarik membeli. Oke? Itu marketing. Kalau misalkan branding itu tidak ada hubungannya sama pembelian. Branding itu tujuannya adalah untuk membuat orang ini aware atau tahu tentang brand kita. Beli atau enggak, terserah. Yang penting mereka tahu tentang brand kita atau paham brand kita itu seperti apa. Percuma kalau misalnya kita fokuskan di marketing, kita jualan segencar-gencarnya, tapi orang itu nggak ngeh brand kita itu kayak gimana. Orang itu nggak merasa feel, nggak merasa cocok dengan brand kita. Akibatnya kita mendapatkan penjualan banyak. Kalau misalkan kita fokus di marketing doang ya, kita mendapatkan penjualan banyak, tapi penjualan itu hanya terbatas sekali jual. Maksudnya satu customer itu hanya membeli sekali. Itu bahayanya kalau misalnya kita fokus di marketing saja. Oke, kita dapat banyak sekali customer, tapi mereka cuma beli sekali lah, buat apa? Tapi kalau misalnya kita tambahi dengan branding, mereka akan menjadi customer yang loyal. Oke, misalkan pembelian kita itu tidak sebanyak kalau misalnya kita fokus di marketing, tapi satu orang itu bisa membeli berkali-kali, bisa membeli 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang itu tahu brand kita. Orang itu paham karakter brand kita itu seperti apa. Orang itu merasa cocok dengan brand kita. Ibaratnya kalau misalnya di manusia ya, aku ibaratkan seperti manusia lagi. Kalau misalnya kita itu membantu teman, kita biasanya kan membantu teman sekali-sekali.
Atau kita itu membantu orang yang tidak dikenal, itu pasti kita maunya membantu itu kan cuma sekali doang kan, apalagi orang nggak dikenal, paling pas ketemu saja kita mau bantu. Tapi kalau misalnya itu adalah sahabat, atau pasangan, atau keluarga, setiap kali mereka membutuhkan, kita pasti ada keinginan untuk membantu kan. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya kita perkuat brand kita akan menjadi keluarga bagi mereka. Brand kita akan menjadi sahabat, brand kita akan menjadi pasangan bagi mereka untuk memecahkan masalah yang mereka alami bersama dengan brand kita. Jadi kita saling memberikan solusi. Jadi mereka membeli produk kita juga memberikan solusi kepada mereka. Kemudian yang nomor 4, setelah kita melakukan semuanya, kita sudah punya brand yang kuat, kita sudah punya SOP, kita juga bisa mengkomunikasikan dengan customer. Yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi ini bisa kita lakukan dengan banyak hal. Contohnya kita bisa mencatat datanya. Mencatat itu maksudnya kalau misalnya kita sudah mengkomunikasikan seperti tadi, kita sudah melakukan marketing itu ke berapa orang, tanggalnya itu berapa saja, dari sekian orang itu berapa banyak yang beli, dari sekian orang itu berapa banyak orang yang beli lebih dari satu, dari sekian banyak orang itu mana yang join membership, katakanlah kita punya membership. Nah, itu kita catat datanya itu seperti apa, sehingga kita bisa melakukan perbaikan di sana. Contohnya kalau misalnya kita sudah memarketingkan produknya kita sudah mempromosikan brandingnya kita sudah istilahnya melakukan event-event, ternyata hasilnya itu kurang memuaskan, atau yang beli itu cuman sedikit. Nah, kita bisa evaluasi, sedikitnya itu karena apa, sedikitnya itu di mana, produk apa yang terjual sedikit, apakah kita itu salah target market, apakah kita itu salah branding kita, apakah kita itu tidak benar-benar memberikan solusi ke target market. Itu harus kita evaluasi berdasarkan data yang kita lakukan sebelumnya. Kemudian kita juga bisa meminta review dari customer. Kalau misalnya customer itu beli ataupun tidak beli, kita harus meminta pendapatnya dia. Tidak belinya itu kenapa? Kalau misalnya kita sudah menawarkan dan mereka itu belinya itu kenapa? Atau misalkan belinya itu satu, kenapa kok cuman beli satu? Apakah dia cuman coba-coba? Apakah dia itu cuman tertarik di promo atau diskonnya? Anything, yang penting kita itu tanya tentang pendapat mereka tentang produk kita. Nah, dari pencatatan data dan review dari customer, kita akan bisa menemukan kesalahan dan kegagalan kita itu di mana, sehingga kedepannya kita bisa memperbaikinya lebih lagi, untuk mengkomunikasikannya ke lebih banyak orang lagi, untuk membuat brand yang lebih kuat lagi, untuk membuat SOP yang lebih bagus lagi. Kalau kalian melakukan itu secara terus-menerus, secara berulang, aku yakin cepat atau lambat bisnis kalian pasti bisa meningkat dan bisa menjadi bisnis yang besar. Terutama kalau misalnya kalian sudah bikin SOP ya, kalian bisa mengotomatiskan bisnis kalian. Jadi kalian sudah tidak perlu lagi bekerja, kalian sudah tidak perlu lagi berada di sana, semua sudah diatur oleh standar operasional prosedur. Semoga apa yang aku share tadi bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa meningkatkan bisnis kalian dan bisa menjadikan bisnis kalian sukses dan bermanfaat bagi kalian sendiri, bagi orang-orang di sekitar kalian, dan bagi semua orang yang ada di dunia.